juga berkaitan dengan nantinya untuk pembuatan soal pada asas semester 1. Biasanya untuk anak inklusi ini untuk pembuatan soalnya harus dibedakan antara anak reguler. Perlu kita ketahui untuk di sekolah kita itu kan anak inklusinya yang terdata itu ada 3 anak yang mempunyai yang terdata di kelas 7 itu ada 1 anak dan di kelas 8 itu ada 2 anak dan mereka termasuk anak yang lamban belajar. Jadi nantinya untuk pembuatan soal asas itu disesuaikan dengan keinklusian mereka. Misalkan di kelas 7 itu kan anaknya tidak bisa baca tulis, mungkin bisa diberikan pertanyaan, tidak usah soal, pertanyaan saja biar dia langsung menjawab, seperti itu. Kalau untuk yang anak inklusi kelas 8 itu ada 2 anak, mereka lamban belajar, mungkin bisa diberikan soal 1 sampai 5 saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, kelas 8-nya ada 2 mas, atas nama Hafni sama Rian. Kalau Rian, ya 8B semua Bu, saya tempatkan di kelas 8B semua. Nggak kelihatan Bu? Tidak kelihatan. Dan kelihatan Mas Chandra, Pak Chandra. Inklusi adalah filosofi yang menyatakan bahwa ruang kelas dan masyarakat tidak lengkap tanpa anak-anak dengan semua kebutuhan dan tanpa keramah untuk mereka. Jadi semua anak itu membutuhkan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk yang inklusi itu terdapat di Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 1 itu menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa itu berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kebetulan di sekolah kita ada inklusi disabilitas mental. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah yang terdekat di dalam kelas umum bersama teman-teman seusianya. Pendidikan inklusi berarti menciptakan sebuah lingkungan agar peserta didik berkebutuhan khusus tersebut itu dapat belajar, bermain, dan berinteraksi dengan semua anak. Setiap peserta didik itu yang berkebutuhan khusus memiliki program belajar secara individu yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya sesuai dengan kemampuannya. Kemarin yang materi yang diberikan pas kegiatan BIMTEK itu
Nantinya setiap guru itu akan membuat asesmen untuk mengetahui siswa yang cenderung anak PDPD, sekarang namanya PDPD, penyandang disabilitas. Kalau dulu kan namanya PDBK, apa PDBK. Itu saya percaya diri malah penyandang disabilitas. Kemarin karena kita juga belum memiliki tim TPPI, tim TPPI itu nanti membuat program penyusunan pendidikan individual khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan. Ini terkait tim TPPI itu untuk guru BK semuanya baru, dan untuk guru cuma ada beberapa. Pak, bisa dibacakan dari USK. UU nomor 8 tahun 2016 pasal 4 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas itu meliputi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Kalau yang disabilitas fisik itu mungkin seperti anak yang tidak bisa jalan, itu termasuk disabilitas fisik. Ada kelainan atau cacat yang melekat pada alat geraknya, tulang, otot, dan sendinya. Ini termasuk disabilitas fisik. Terdapat cacat pada alat gerak, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam, mengalami kesulitan pada saat berdiri, berjalan, duduk, dan menunjukkan sikap tubuh yang tidak normal. Yang kedua, disabilitas intelektual. Intelektual itu gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata. Nah, untuk yang diterima di sekolah inklusi itu minimal 50 untuk diadakan tes EQ-nya ya. Pas diadakan tes EQ minimal itu 50 dan dikategorikan ringan. Disabilitas intelektual itu mengalami gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, disabilitas Braille, dan Down syndrome. Ciri-ciri dengan anak punya Braille itu penampilan fisiknya tidak seimbang, misalnya kepalanya ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil, tidak dapat mengurus dirinya sendiri sesuai dengan usianya, perkembangan bicaranya lambat, perhatiannya terhadap lingkungan tidak ada, sulit menyesuaikan diri dan berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar, sering keluar ludah cairan dan mulutnya atau ngiler. Kacaknya dulu ya mungkin ya Bu, ringan deh. Secara akademik masih mampu membaca, menulis, dan berhitung sederhana, tetapi tidak naik kelas selama 2 kali berturut-turut. Sekarang tidak ada nih naik kelas semua, terus tidak mampu berpikir secara abstrak. tidak bisa berhitung sama sekali. Nah, kalau tidak bisa berhitung sama sekali, ya termasuk itu ya Bu, disabilitas tadi intelektual tadi. Masuknya. Sepertinya anak kita kalau kita melakukan asesmen itu
banyak sekali ditemukan anak-anak yang kemungkinan cenderung ke anak berkebutuhan khusus. Cuma yang terdeteksi itu hanya 3 anak saja. Ya. Kalau yang disabilitas mental itu orang yang mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku, seperti anak autis, anak hiperaktif, seperti itu. Anak autis, pola perilakunya biasanya antara lain marah, menangis, tertawa tanpa alasan yang jelas. Bukan berarti anak tersebut anak gila ya. Terus menyukai atau mengkonsumsi makanan tertentu, melakukan tindakan atau gerakan secara berulang-ulang, menyukai objek atau topik tertentu, melakukan aktivitas yang membahayakan dirinya, seperti menggigit tangan. Dan kalau misalkan menggigit temannya itu termasuk nggak? Iya. Ya. Seperti si siapa yang mas undang? Iya. Atau membenturkan kepalanya ke dinding. Memiliki bahasa pergerakan tubuh yang cenderung kaku dan biasanya anak autis itu sulit tidur. Ya. Peserta didik dengan autisme juga memiliki masalah komunikasi, biasanya sulit bicara, menulis, membaca, dan memahami bahasa isyarat, seperti menunjuk, melambai-lambai, dan biasanya sering mengucapkan satu kata secara berulang-ulang, atau yang beberapa waktu lalu didengarnya mengucapkan sesuatu dengan nada tertentu, suka bersenandung, dan sering tantrum, termasuk anak autis. Tantrum sama hiperaktif. Hiperaktif kan kesana kemari Pak, kalian nggak bisa diam. Tantrum kita ya misalkan dia marah, ya dia tidak harus Anak autis biasanya tidak mudah berteman, bermain, dan berbagi mainan dengan teman, atau fokusnya terhadap suatu objek tertentu saja. Sedangkan anak hiperaktif itu kondisinya anaknya itu terus aktif, tidak melihat waktu, situasi, dan suasana sekitarnya. Ada beberapa tanda anak hiperaktif itu biasanya berlari dan berteriak saat main, walaupun masih berada di dalam satu ruangan. Berdiri di tengah kelas dan berjalan-jalan ketika guru sedang bicara. Jadi anaknya nggak bisa diem, bergerak terus itu di dalam kelasnya. Bergerak dengan cepat sampai menabrak orang lain atau barang-barang di sekitarnya. Bermain terlalu kasar sampai melukai anak lain bahkan dirinya sendiri. Sering mengganggu orang lain, bergerak meski sedang duduk. Karena mungkin tangannya atau kakinya gerak. Gelisah dan ingin mengambil mainan dan sulit untuk fokus dan duduk diam saat makan maupun bermain. Ini yang karakteristik tunanetra, karena kita tidak ada anak yang disabilitas ini, jadi melewati peserta didik cerdas istimewa. Ini biasanya anak tersebut itu memiliki kemampuan unggul dan menunjukkan prestasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan anak seusianya. Dulu namanya ada kelas akselerasi gitu, di sampai 2 dulu. Jadi
anak-anak yang mempunyai bakat istimewa, cerdas, jenius dimasukkan ke dalam ya CIBI, namanya CIBI, cerdas, istimewa dan berbakat. Dia mempunyai keistimewaan berbeda dengan anak normal ya. Saya tambahkan sedikit. Jadi mengenai cerdas istimewa itu berbeda dengan anak kursi yang dianggap kurang normal. Sebenarnya anak itu dianggap juga bukan anak normal karena dia punya kelebihan yang berbeda dengan yang lain. Jadi cerdas istimewa kalau pengalaman saya di sini belum pernah menemukan anak cerdas istimewa. Dan itu pun harus diukur dulu. Ada assessment khusus mengenai anak gifted. Ini bahasa psikologinya itu anak gifted. Ya anak berkebutuhan khusus, namun dia cerdas istimewa berbakat. Dan di sini belum pernah ada anak-anak gifted. Begitu. Ada sering menjadi mana sih anak gifted? Terima kasih Bu Vero atas masukannya, gambarannya. Alur penanganan. Semua peserta didik itu memiliki hak untuk mengakses pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Ini penanganannya melalui PPDB. Kalau misalkan besok kita akan menyaring anak-anak yang baru itu kan lewat PPDB, diidentifikasi dulu adakah dia mempunyai kebutuhan mempunyai cenderung punya kebutuhan yang masuknya ke disabilitas, terus mengadakan asesmen punya profil anak, rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan LHBS. Bila terkait dengan LHBS itu nantinya anak yang inklusi harus ada catatan dari wali kelasnya masing-masing yang menyatakan bahwa anak tersebut itu anak inklusi dengan dasar adanya data yang mendukung anak tersebut adalah anak inklusi. Asesmen dilakukan secara formal oleh para ahli termasuk psikolog atau lembaga psikologi untuk mengetahui anak tersebut itu mempunyai kelainan atau dia itu termasuk anak berkebutuhan atau tidak berdasarkan dari hasil tes psikologinya. Asesmen yang dilakukan secara informal itu bisa dilakukan oleh guru kelas, guru mapel, guru BK, atau GPK. Jadi nanti simpulan hasil dari asesmen itu akan menjadi dasar bagi sekolah untuk menyusun program PPI, penyusunan program pembelajaran individual. Iya, individual Bu, nanti bukan. Jadi nantinya Bapak Ibu itu diharapkan bisa membuat RPPI, rencana pembelajaran untuk anak individual. Jadi ketika Bapak Ibu guru itu mendapatkan anak inklusi di kelasnya, itu harus membuat RPPI tersendiri. Jadi beda dengan anak reguler. Nanti contohnya akan saya berikan. Semua contoh ya Bu Jesi. Lihat di grup. Satu contoh aja. Saya
bisa dimodifikasi. Ya beda. Remaja TM. Ini saya juga mendapatkan contoh dari sekolah lain. Semuanya ya? Iya. Biasanya kan untuk Bapak Ibu itu ada capaian pembelajaran untuk anak reguler, tetapi untuk anak inklusi itu capaian pembelajarannya tidak boleh dirubah. Capaian minimal, bentar ya Pak. Untuk CP khusus untuk anak ABK boleh dirubah CP-nya disesuaikan dengan anak ABK tersebut. Jadi nanti untuk CP-nya setiap mapel itu disesuaikan dengan anak ABK, tidak sama dengan anak reguler. Contohnya seperti apa Mbak? Contohnya seperti apa? Yang Indonesia ya. Nanti saya berikan contohnya dulu. Karena aku Indonesia aja ya belum kok Mbak. Kalau misalkan di kelas ditemukan ada indikasi anak yang berkebutuhan, misalkan ketika kita sudah melakukan asesmen ini kok terdapat anak yang berkebutuhan walaupun dia belum melakukan tes psikologis, mungkin bisa disendirikan dulu ya. Nanti kita bicarakan kepada orang tuanya kalau anak tersebut itu mempunyai kekurangan. Dibawa aja Pak Hai. Sudah selesai kok. Kalau misalkan orang tuanya tidak mau lah ini sulit ya. Kadang kan orang tua tidak apa ya namanya malu ketika mempunyai tidak menerima ketika kita temukan bahwa anak tersebut memang benar-benar anak yang punya kekurangan. Kalau pembelajaran individual berarti kan dia kan tidak masuk kali. Iya. Berarti kan dia harus ada waktu khusus. Iya sih itu memang harus. Nah, kalau ada waktu khusus berarti dia sekolahnya kan tidak khusus dari pagi sampai siang dia reguler lalu ada kelas sendiri. Boleh kita bisa didikan bisa Bu. Nah, kalau Cuma ya itu harus ada guru. Nah, kalau kami misalnya nih, saya sendiri tidak seharusnya muncul di kelas itu ada berkebutuhan khusus satu, dia harus pembelajaran individual, tidak bisa dong waktunya bersamaan dengan yang reguler. Kalau reguler pukul 7 sampai dengan pukul 15 pun itu pembelajaran reguler. Kalau anak ini pendidikan khusus, pembelajaran individu, dia ada di luar jam tersebut kan berarti. Iya Bu. Harusnya memang disendirikan tapi Kan waktunya juga sendiri ya. iya. Cuma gurunya itu yang tidak Aku ada. hari Sabtu Minggu maksudnya tapi hari Senin mulai sekolah tadi. Pertanyaan saya itu, apa pembelajaran individu? Tambah pulang, apa boleh tidak sih? Jadi gurunya harus ekstra. Sabtu Minggu lembur. Lu kok jadi kamu mapel lah? Mapel Bu. Terus dari sini sampai dulu kan ada berapa? Iya, iya kan. Karena kita harus mempunyai tim TPPI, ini sudah ada SK tim TPPI. Ini ada orang Karena kemarin saya sudah lapor ke Bapak kalau diadakan tim TPPI. Ini tim penyusunan program individual.
Mengidentifikasi lewat gejala-gejala yang nampak, membuat asesmen PPI, membuat planning metrik, dan memodifikasi kurikulum khusus untuk anak inklusi. Masuk itu sudah diwakili sama Memdesra, atau mungkin Bu Budi masuk bisa. Itu perwakilan, perwakilan. Oh iya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memberikan pertimbangan gagasan atau ide untuk anggota. Sama itu nggih nopo RPPI-nya nggih. Nah. Ini contohnya di RPPI-nya. Program pembelajaran individual untuk anak yang lamban belajar, termasuk anak kita. Yang pertama, identitas anak, sekolah, kelas, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelaminnya, kemampuan akademiknya apa saja ini yang sudah berkembang dari tes psikologisnya, Bu. Nggih. Oh sudah. Nggih. Dari lembaga itu. Jadi dia belum berkembang, Bu, secara maksimal. Belum berkembang secara optimal. Ini mampu, kita nggak sama sekali. Contohnya nanti. Ada potensi positifnya. Nah, ini untuk RPPI yang nantinya Bapak Ibu guru mapel harus membuat per individual. Contohnya sing mapel BK kan beda. Nanti dicarikan dulu. Carikan yang semua mapel ya, Mbak Des. Ke semua mapel. SMP ini dari SMP 31, Bu. Ini yang SMP 31 itu, Bu. Kalau semua mapel nanti lebih dari 5 tahun dia terima inklusi ya. 10 tahun. Iya, sekolahnya SMP 31. Udah lama banget itu. Jumlahnya banyak dia. Ya mungkin nanti bisa saya tanyakan dulu nggih untuk contoh mapelnya itu nggih. Nggih. Yang penting tadi dulu aja nggih. Nanti saya share ya untuk pembuatan RPPI-nya di kedinasan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, dan saya akhiri kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Monggo Pak Satgas.